di rumah. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada tingkatan 7 rumah. Satu rumah itu adalah tempat untuk ibadah atau musola. Kedua, rumah itu adalah tempat madrasah atau mendidik anak-anak. Ketiga adalah tempat Jumat. Jumat itu adalah benteng. Keempat itu adalah tempat sebagai maskanah atau sakinah mawaddah rahmah, ketenangan jiwa. Kelima ada sebagai maulid. Maulid itu adalah tempat kelahiran kita, di mana kita nyaman di rumah kita sendiri. Dan keenam adalah rumah sebagai al-markas. Pak Margono lebih tahu apa di markas itu, pasti mendidik anak-anak kita di rumah, sebagai mendidik anak-anak kita yang menjadi saleh-salehah berguna bagi kedua orang tua serta agama dan negara. Juga sebagai al-marham. Al-marham itu adalah sebagai silaturahmi, keluarga besar, keluarga kecil, tangga, dan tamu-tamu yang ingin datang ke rumah kita. Jadi di surat An-Nisa ayat 1 saya bacakan adalah artinya aja. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang lain, yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya dan dari keduanya. Jadi Allah menerangkan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 1 ini bahwa manusia itu diciptakan sesungguhnya dari tulang rusuknya Nabi Adam, diciptakannya Nabi Hawa, diciptakannya Siti Hawa, barulah kita diciptakan keduanya. Antara Nabi Adam dan Siti Hawa jadilah kita. Bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, dan sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ini adalah awal manusia membuat rumah, melindungi diri. Karena rumah sebagai musola. Kenapa rumah sebagai musola? Karena Rasulullah mengajarkan kita, sholatlah kalian sholat malam di 2/3 malam atau 1/3 malam, sholat tahajud. Sholat yang lain itu di rumah. Makanya rumah dibuat sedemikian nyaman, sedemikian dari nyaman dari gangguan luar, karena bentuk beribadah, tidak lain. Kedua, rumah sebagai tempat madrasah, sekolah. Jadi kita tidak heran kalau mungkin ada pepatah mengatakan ibuku adalah madrasahku. Jadi rumah adalah tempat mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita dididik dari kecil sampai dewasa supaya dia mengenal orang tua, bagaimana orang tua mendidiknya. Apapun bentuknya anak, dia tidak akan bisa lari dari orang tuanya, karena lahirnya anak itu adalah cermin dari kedua orang tuanya. Wajar ketika orang tuanya itu mendidiknya. Ketiga, rumah itu sebagai junnah. Junnah itu adalah benteng, membentengi keluarga, orang tua, bapak ibu, jangan sampai anak-anaknya ini, maaf, mungkin berkeliaran apabila di luar sana, takut sebagai orang tua, dibentengilah rumah itu. Dibentengi dengan apa? Mungkin secara lahiriah itu mungkin pagar ya, tapi kalau secara batiniahnya itu dibentengi dengan ya tadi, akhlak yang mulia, perkataan qaulan sadida, adab kepada orang tua. Itu rumah yang memang harus kita tinggalkan, yang kita tinggalkan itu harus memang mencerminkan seperti itu, karena itu adalah tempatnya berteduh semua keluarga, terutama keluarga kita, anak istri kita.
Keempat, rumah sebagai al-maskanah atau sakanah atau sakinah. Sakinah itu, sakinah mawadah warahmah itu kata-kata ketenangan. Kalau suami istri di rumah itu mendapatkan ketenangan, insya Allah dan Allah akan menjamin dengan kebarokahan. Barokah itu kata-kata selamat. Selamat itu adalah jaminan. Makanya setiap Rasulullah kemanapun berada pasti diberkahi. Karena kita ingin semua anak cucu kita, keturunan kita ingin diberkahi oleh Allah seperti apa? Ya, karena itu tadi perbuatan kaulan sadida, kaulan ma'rufa, qaulun salim yang ada di dalam kita. Rumah juga sebagai tempat kelahiran anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita keluar, insya Allah kalau kita mendidik dengan benar, menjaminkan rumah itu mawadah atau sakinah, ketenangan, anak tuh nggak betah di luar, betahnya di rumah. Ini memang problema kita sekarang, anak itu banyak keluar, kemungkinan kitanya yang salah sebagai orang tua, kurang mengawasi, kurang memperhatikan apa yang diinginkan, karena kita mungkin terlalu sibuk dengan urusan kita, dengan kerjaan kita segala macam, tapi anak menjadi korban. Untuk itu kita selalu waspada, membimbing anak, memberkahi anak dengan ilmu agama yang bagus dan memasukkan anak-anak kita ke tempat-tempat ibadah atau ke tempat-tempat pesantren supaya mereka punya adab kepada orang tua, karena orang tua adalah satu-satunya contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Ismail. Ismail begitu tawaduk kepada orang tuanya, walaupun dia tinggal begitu lahir oleh orang tua Nabi Ibrahim. Tapi ketika dia baru ketemu Nabi Ibrahim 10 tahun, diminta untuk berkorban, Masya Allah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah juga sebagai markas. Markas itu adalah tempat melahirkan para pejuang-pejuang agama. Markas di rumah ini berarti adalah mempersiapkan pejuang-pejuang anak-anak kita, anak-anak yang menjadi soleh dan anak-anak yang menjadi soleha. Karena orang tua semua ingin ketika anak-anak yang menjadi anak-anak soleha, otomatis orang tua kita itu akan mendapatkan amal jariah. Situ udah otomatis lah, sudah otomatis. Karena in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan sesungguhnya untuk dirinya. Dirinya itu siapa? Diri ke atas, kita, orang tua, kakek, buyut. Diri kita ke bawah, kita, anak, cucu, cicit, hilang, kelar. Itu 7 juga. Tengah-tengahnya kita. Makanya orang tua tergantung kita, anak cucu tergantung kita. Kalau kitanya, maaf, mungkin kitanya nggak kenal dengan kebaikan, tidak dibekali dengan ilmu kebaikan, ya jangan heran kalau nanti cucu buyut kita itu juga seperti itu. Karena awal manusia itu 7 tingkatan, sama dengan rumah juga 7 juga. Semua yang berarti 7 itu adalah ganjil. Manusia diciptakan 7. Dari air, darah, daging, tulang, sumsum, kulit, lahir kulit ari. 7 juga. Rumah juga begitu, Bu, Bapak. Makanya rumah sebagai markas melahirkan generasi yang berguna bagi orang tua, agama, negara. Itu sebuah rumah yang memang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya rumah yang mendapatkan ketenangan, sakinah, mawadah warahmah. Juga rumah sebagai marham. Nah, ini marham ini adalah silaturahim di antara kita, di antara tetangga dekat, saudara jauh, saudara dekat. Jadikanlah rumah kita terbuka untuk tamu. Karena apa? Setiap tetangga kita yang datang ke rumah kita itu adalah mereka tuh membawa rezeki kepada kita. Contoh,
ketika kita mengucapkan, tamu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan rumah wajib hukumnya menjawab. Kalau yang mengucapkan sunnah, wajibnya adalah orang yang di dalam, orang yang Assalamualaikum, yang menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai seperti itu. Makanya rumah itu adalah tempat silaturahmi kita, tempat berkumpul kita. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang kegiatan di antara 7 tadi, seperti silaturahmi pada keluarga kita, kepada anak kita, kepada kita, tukang bukan tukang apa, mereka ini adalah tim kreator lah yang saya sebut. Karena dalam ini ya saya lihat tadi bagus juga ini mandornya ini, saya teringat kata-kata Haman. Haman itu adalah dia seorang jenius, dia seorang pencipta bangunan yang paling tinggi. Itu namanya Haman, Pak. Dia bikin bangunan aja itu atau tamannya itu di Babylon itu sampai sekarang itu tidak pernah tergeser sedikit pun. Itu bangunan tanpa tiang. Itu Haman. Jadi insinyur itu udah ada dulu Pak. Nah, yang bikin piramid di Mesir itu Haman, Pak. Haman orang intelektual, Haman yang punya IQ tinggi. Karena kesombongannya Haman, ketika Fir'aun memerintahkan Haman, ya Haman, buatlah bangunan setinggi langit dan aku akan mau melihat Tuhannya Musa. Jadi sebenarnya manusia orang hebat-hebat tuh zaman dahulu sudah ada, Pak. Ini kita bicara teknisi, kita bicara masalah bangunan, kita banyak arsitek. Nah, alhamdulillah arsitek kita itu yang saya lihat tadi selalu mengedepankan koridor-koridor syariah Islamnya, karena setiap sesuatu yang dibangun dengan susah payah, dibangun dengan ikhlas, dibangun dengan semangat. Karena dulu banyak juga tukang yang orang tua yang mana apa sih, yang punyanya kemana, tukangnya kemana, itu juga banyak. Dan juga kemarin saya juga bangun Masjid Jami Al-Qawi, alhamdulillah saya sebagai arsiteknya, saya juga sebagai pembangunnya, saya juga sebagai pemborongnya, dan saya juga sebagai ownernya. Dan saya bangun itu 1000 meter itu 11 bulan, Pak. Tidak lebih dari 1 tahun, dan bangun habis 7,4 miliar. Alhamdulillah. Karena apa? Karena berkah tadi, Pak. Ketika Allah memberkahi kita, itu dimudahkan dengan cara apapun. Di sini kita semuanya sangat berbahagia, terutama dengan Pak Margono sendiri. Jadi rumah itu adalah tempat tinggal kita. Baiti jannati, jangan sampai rumah seperti rumah baiti al-ankabut. Al-ankabut itu adalah rumah laba-laba yang tidak jelas kekokohannya. Karena seburuk-buruknya rumah di dalam Al-Quran adalah rumah laba-laba. Baiti al-ankabut. Kenapa kok laba-laba itu jaring-jaring? Jadi nggak ada yang jejak, roiba semua, Pak. Iya, suami istri bertengkar, anak kabur apa segala macam, itu Allah tidak suka. Tapi ketika rumah selalu kita minta keberkahan, keberkahan itu adalah bersyukur kepada Allah. Karena barang siapa yang pandai-pandai bersyukur kepada manusia, sesungguhnya barang siapa yang tidak pandai-pandai bersyukur kepada manusia, sesungguhnya mereka itu tidak pandai bersyukur kepada Allah. Nah, Pak Margono sekarang bersyukur kepada tukang-tukang di sini juga, dan juga kepada tetangga. Karena apa? Karena ingin menunjukkan sikap bahwa segala sesuatunya itu mensyukuri nikmat itu harus diundang. Ya, kalau memang ada anak yatim kita anak yatim, kalau tidak ya tidak ada masalah. Yang penting lingkungan kita dulu, yang kerja dulu. Karena jadikanlah diri kita sebagai khalinas wa anfa'ul linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun semua yang akan kita lakukan dan itu berguna buat orang lain, itu Masya Allah. Dan
Saya lihat Pak Margono sekeluarga ini sangat bagus, ringan tangan, dalam kata hati lain itu banyak menyumbang masjid, alhamdulillah. Karena segala sesuatu yang dikeluarkan berinfak Pak itu sesungguhnya tidak habis Pak. Jadi ada kata-kata wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ketika kamu sholat, bayarlah zakat. Ketika kamu bayar zakat dan kamu tidak akan takut dengan apapun, dengan miskin apapun, dengan kepahiran apapun, insya Allah akan mendapat tunjuk. Ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi itu surat sangat familiar. Sebenarnya surat orang yang bertakwa itu paham dan ngerti. Dan zakat itu, infak itu adalah sebuah kotoran yang harus kita buang. Bagaimana kita bisa membayangkan kalau seorang di rumah sakit itu tidak bisa apuk, mahal mabuk banyak. Nah, itulah zakat, infak, sedekah kita ibaratkan seperti itu. Jadi alhamdulillah hari ini kita sangat berbahagia memberikan ucapan selamat keberkahan pada keluarga Pak Margono. Sebelum itu ini kita juga mendoakan dia membaca surat karena sebagus firman apapun harus dikumandangkan ayat Al-Quran. Paling tidak kita membacakan surat Al-Fatihah 3 kali. Nanti juga akan kita bacakan surat Al-Mu'min itu di surat 2 ayat 28-29. Setelah itu kita baca surat Al-Baqarah ayat kursi. Setelah itu kita penutup baru kita makan. Itu aja ya. Jadi istilahnya kita apapun pertemuan kita kalau tidak dibacakan Al-Quran itu kurang afdol apapun kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإلهكم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطهما وهو العلي العظيم لله في السماوات وما في الأرض وعنده ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم أستغفرullah Astaghfirullahaladzim A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya fala bahra li musabid iman ya wan najja ya najja yunusa min batin hud ya syaitan huka liman sya'a anta alimu bi adali qadfiril bihari wa jaratil liman ya khaliqa asnafi ajail makhluqat as'aluka faya ya kafiya man istaghfar ya mujiba man da'a ya mukila man raja antal kafi la ila illa anta ifini syahra maf'aru wa adar wamla manzili hajja khairan wa barakah Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa subhanallah